Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Motato Tani ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan berbagi sharing tentang pembuatan pupuk organik cair yang tinggi akan unsur kalium. Ya, kemarin sempat kita berbagi sharing pembuatan pupuk organik cair yang tinggi akan unsur fosfat. Ya, di sana alhamdulillah sudah jadi fosfat. Nah, di sini kali ini kita akan berbagi sharing pembuatan pupuk organik cair yang tinggi akan unsur kalium. Nah, bahan-bahannya apa saja? Di sini kita menggunakan bahannya. Yang pertama ada belimbing. Nah, di sini buah belimbing ya. Buah belimbingnya nggak harus yang bagus, yang baru. Boleh buah belimbing yang sudah afkir, yang nggak terjual atau yang mungkin jatuh, udah terlalu matang, terlalu tua, kemudian jatuh dari pohon. Nah, itu bisa kita gunakan ya teman-teman. Nah, kemudian selain belimbing, kita juga bisa menggunakan bahan lain yang juga tinggi kadar kalium atau potasiumnya. Di sini ada air kelapa. Air kelapa yang kita gunakan di sini air kelapa tua ya, supaya menghemat kos, menghemat biaya. Air kelapa tua ini biasa tersedia di penjual santan yang menggunakan kelapa asli itu, teman-teman. Nah, kelapa tuanya biasanya airnya itu bisa dibeli murah atau bahkan dikasih. Ini cuma dikasih secara cuma-cuma. Nah, kemudian kita bisa menggunakan yang tinggi kadar kalium atau potasium juga ada dari kulit maupun buah pisang. Nah, di sini ada POC kita yang sudah jadi pisang. Nah, kulit pisang yang sudah jadi ini POC-nya nanti akan kami campurkan aja. Jadi nanti nggak terlalu banyak lagi. Jadi satu aja yang unsur hara kalium yang tinggi akan kami gabungkan jadi satu. Kalau teman-teman mau yang lain juga bisa ditambahkan. Nah, selain bahan-bahan ini juga bisa teman-teman tambahkan kentang ya. Kentang juga tinggi kadar kalium maupun potasiumnya. Bisa nanti ditambahkan mungkin 3 biji atau mungkin 1 kilo, 2 kilo sesuai bahan yang ingin digunakan. Jadi intinya patokannya nanti seberapapun wadahnya, setengahnya itu bagian utamanya yang unsur kaliumnya dan full satunya, satu bagiannya itu air. Setengah bagiannya bahannya, satu bagiannya air ya. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan mol ya, mol apapun yang teman-teman punya atau serasah dedaunan yang sudah jadi atau leaf mold ya. Nah, itu juga bisa untuk bakteri yang membantu mengdekomposisikan atau memfermentasikan nanti bahan POC kita. Nah, kalau teman-teman punya mol jenis apapun boleh ditambahkan ya. Nah, paling itu saja bahannya. Nah, di sini kita akan langsung lakukan ya. Pertama kita akan mencacah dulu, mencacah bahan-bahannya. Nah, belimbingnya kita cacah. Langsung kita masukkan ke sini. Kalau mau di blender lebih bagus lagi teman-teman. Kalau ada blender bisa di blender, nanti air yang di sini bisa ditambahkan ke blendernya. Nah, pokoknya yang segampangnya aja. Ini karena lunak juga bisa, langsung tanpa pisau juga bisa nih teman-teman. Nah, langsung kami hancurkan seperti ini juga bisa ya. Oke, yang agak keras boleh dengan pisau. Ini karena udah agak lunak, jadi kami langsung aja ya. Nah, seperti ini dihancur-hancurkan juga bisa teman-teman. Makin dia halus, makin bagus. Prosesnya akan semakin cepat untuk bisa kita gunakan nantinya. Ini nanti besok kita kalau dapat stok belimbing seperti ini lagi akan kita tambahkan lagi teman-teman. Kalau mau ditambahkan langsung juga bisa atau ditunggu ini jadi dalam sekitar 12 hari atau 14 hari juga nggak apa-apa. Ini kalau mau dicampur air kelapanya lebih banyak, kalau ada stok air kelapa tuanya full air kelapa juga nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Makin tinggi kadar potasiumnya, makin tinggi kadar kaliumnya teman-teman. Ini sebenarnya udah setengah jadi ini ya, karena ada setengah busuk, jadi insya Allah prosesnya akan lebih cepat. Dia sudah mulai
di dekomposisi. Di sini kami juga akan tambahkan di sini POC kulit pisang. Sebenarnya ini udah jadi, tapi kami tambahkan aja sini teman-teman, biar semua unsur kaliumnya kami gabungkan di satu saja di sini. Oke, airnya saja nggak apa-apa, karena ampasnya juga sudah diuraikan oleh bakteri dan unsur haranya itu sudah tercampur dalam airnya. Jadi airnya tok nggak apa-apa. Ini bisa kalau mau dicampurkan ke kompos masih bisa. Nah, di sini sudah kaya akan bakteri juga ya. Selanjutnya, bahan selanjutnya adalah air kelapa tua ini. Oke, langsung aja dicampurkan. Kalau ada air kelapa muda ya nggak apa-apa, cuma kan harganya juga lebih mahal teman-teman. Di sini alhamdulillah di sini cuma dikasih gratis. Sebenarnya tadi bisa dapat 4 botol atau 5 botol teman-teman, cuma kita cuma bawa 1 botol tadi untuk nanya dulu ketersediaan, ternyata ada. Nah alhamdulillah ini dapat 1 botol, ya udah langsung direkam aja dulu, nanti kalau ada tambahan bisa ditambahin. Oh ya, tadi juga yang blimbingnya alhamdulillah kalau ada yang bagus-bagusnya bisa kita konsumsi sendiri dulu. Nah yang sudah afkirannya baru kita jadikan POC. Nah kita bisa seleksi ya, yang tadi sudah diseleksi, yang jelek-jeleknya jadikan POC, yang bagusnya ya kita konsumsi sendiri. Oke, ini sudah cukup ya, insyaallah cukup banyak. Kalau teman-teman punya pisang yang afkir juga bisa dimasukkan sini teman-teman, pisang yang afkir atau sabut kelapa, kokopit sabut kelapa. Nah itu teman-teman juga bisa langsung masukin ke sini sabut kelapanya, nanti zat taninnya akan diurai oleh bakterinya itu sendiri, jadi nggak perlu direndam. Kalau mau direndam untuk dibuang zat taninnya, air kemerahannya dibuang, itu lebih bagus lagi, supaya dia nggak terlalu lama prosesnya di dalam sini. Nah tapi kalau mau langsung dimasukin juga nggak apa-apa itu ya. Nah selanjutnya kita akan tambahkan sedikit mikroorganisme ya, mikroorganisme untuk membantu proses fermentasi atau proses dekomposisi. Nah proses pematangan dari POC kita. Nah pertama-tama kita akan berikan kalorinya dulu dari molase ya. Molase di sini kita gunakan sekitar 50 sampai 100 ml. Nah 50 sampai 100 ml sekitar 5 tutup botol ya, 5 tutup botol yang 10 ml. Oke, 50 sampai 100 ml. Ini boleh di awal tadi juga boleh, terakhir ini juga boleh. Molase ini adalah makanan untuk bakteri kita, bakteri yang akan membantu mempercepat proses dari pematangan atau enzim-enzim yang akan melakukan kerjanya agar nanti bahan-bahan kimia akan dipecah. Jadi kita inginkan unsur kalium, potasium di sini tercampur dengan air yang ada di dalam buah-buahan ini. Jadi kita harapkan dia bisa terproses maksimal dengan bantuan bakteri kita. Dia akan mempercepat teman-teman proses tersebut. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan bakteri mol. Di sini bakterinya apapun boleh ya, teman-teman sudah bikin sendiri boleh. Itu sekitar 50 ml sampai 100 ml ya teman-teman. Apapun boleh ya. Di sini kita akan menggunakan mikroorganisme, kebetulan ada M21 sebanyak 5 tutup botol saja. 3 4 5. Aduk dulu. Nah di sini kebetulan kami juga ada tadi bakteri sudah, dan dia sebenarnya juga sudah ada fungi ya, dia juga sudah ada fungi Trichoderma sp. Nah Trichoderma bagian kingdom jamurnya, kami juga akan tambahkan sedikit Trichoderma yang lain yang lebih spesifik ya. Tadi Trichoderma kita belum tahu apa. Nah di sini ada Trichoderma konigi dan Trichoderma harzianum ya, yang lebih spesifik akan kita tambahkan di sini. Bentukannya itu padat.
Oke, di sini kami tambahkan sekitar 2 sendok makan munjung untuk memperkaya bakteri maupun jamur yang ada di POC kita ini. Kalau tidak ada pun nggak apa-apa teman, cukup dengan serasah dedaunan itu saja sudah cukup. Serasah dedaunan, daun-daun kering yang ada di perkebunan atau di bawah pohon yang sudah agak lapuk, nah itu pun juga nggak apa-apa. Itu bisa teman-teman tambahkan di sini sekitar 1-2 genggam ya, dicampurkan langsung boleh atau dimasukkan ke dalam kain yang diikat, itu juga boleh. Jadi apa yang ada aja teman-teman, karena sebenarnya sejatinya di seluruh udara kita ini ada mikroba pengurai. Di dalam air pun juga ada, dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi insya Allah semua itu bisa digunakan. Beberapa bahan-bahan yang tinggi akan unsur kalium, bagus untuk fase pembungaan dan pembuahan. Jadi dia akan membantu pembesaran, atau dia akan mengisi karbohidrat, nutrisi ke dalam buah kita. Jadi kalium itu sangat bagus untuk memperbesar buah, dan dia juga bagus untuk perakaran. Dia juga membantu dalam proses pembentukan akar. Beberapa bagian selain fosfor ya, kalium ini juga sangat dibutuhkan fase generatif terutama itu, dan sedikit di fase vegetatif. Makanya pada saat fase vegetatif kita menggunakan unsur hara makronya itu N-nya itu sekitar 3 bagian, fosfornya sekitar 2 bagian, kaliumnya itu hanya 1 bagian. Jadi kalau kita mau campur di fase vegetatif, nanti kita ambil yang unsur nitrogen kalau misalnya tidak di musim penghujan. Nah, karena di musim hujan itu otomatis unsur N-nya kita itu sudah banyak dari alam, dari air hujan, embun pagi. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak tambahkan unsur hara N. Tapi kalau musim kemarau, kita bisa perbanyak di 3 bagian tadi pada musim kemarau agar tidak terjadi over nitrogen yang bisa menyebabkan terjadinya peningkatan pH yang bisa menyebabkan kebusukan akar, karena di situ jamur-jamur patogen akan berkembang biak gitu ya. Jadi pada musim penghujan dikurangi unsur N, tapi pada saat kemarau rumusnya N-nya bisa 3, kita ambil nanti yang unsur N 3 bagian, berarti N-nya 300 mili misalnya. Kemudian yang fosfornya kulit pisang itu bisa 200 mili, kaliumnya 100 mili. Jadi 3, 2, 1. Masuk di fase transisi. Nah, itu bisa digunakan kebalikannya. Kaliumnya 3 kita ambil, kemudian fosfornya tetap 2, dan yang nitrogen itu hanya 1 saja. Atau bahkan kalau musim penghujan nitrogennya di skip, supaya nanti tidak terjadi fase pertumbuhan yang berlebihan pada saat di masa transisi atau generatif. Jadi tanaman itu tidak akan menghasilkan bunga, atau bahkan bunganya akan dirontokkan kalau terlalu tinggi unsur yang menyebabkan dia bertumbuh. Jadi bunganya dirontokkan, dia akan berubah menjadi cabang. Nah, itu salah satu juga teman-teman sering mengalami pada fase musim penghujan, dia muncul bunga tiba-tiba rontok semua. Itu kemungkinan nitrogen yang dibawa oleh hujan itu berlebihan. Ditambah lagi dengan pupuk yang tinggi, nitrogen tetap diberikan, contohnya seperti urea, ZA maupun NPK yang nitrogennya lebih. Nah, di situ teman-teman. Jadi itu ya trik-triknya. Insyaallah ini nanti selesai kita fermentasikan sekitar 12 hari, 10-12 hari. Setelah itu bisa kita aplikasikan. Nah, untuk dosisnya itu paling kita bisa menyesuaikan ya. Kalau untuk kocor bisa 20-30 mili dibanding 1 liter air. Nah, pokoknya untuk organik itu semuanya bisa dengan takaran kita masing-masing. Ini kita nggak tahu tadi berapa jumlahnya secara pasti. Nah, jadi bisa kita main aman. Awalnya mungkin bisa digunakan 20-30 mili dulu per liter air. Nah, besoknya bisa kita tambahkan menjadi 50 mili sampai 100 mili gitu ya. Insya Allah nanti itu racikan feeling kita masing-masing teman-teman.
Oke, insyaallah di sini pupuk organik cair kami sudah hampir lengkap lah ya. Untuk yang makronya nitrogen sudah ada, kemudian fosfor, kemudian juga kalium. Jadi NPK kami pisahkan secara masing-masing secara tunggal. Jadi kita bisa bermain di dosis dengan sesuai keinginan kita di fase-fase tanaman masing-masing. Itu aja ya, semoga info yang sedikit ini bermanfaat. Jangan lupa memulai untuk menanam, niatkan untuk ibadah, semoga jadi berkah, jadi sedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.